Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Panji. Luar biasa Bu Dewi. Tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah, tetap semangat lah ya. Kalau ketemu Mas Panji itu langsung semangat itu loh. Jadi jiwa mudanya muncul. Amin. Alhamdulillah. Tapi Jiwa ngomong muda kalau ada. untuk yang anak kuliah itu ada bocoran kira-kira masuk kapan? Nggak ada ya? Atau tunggu Mulai kuliah keputus? sih tanggal bulan September Ya. di UNER ya. Kan masing-masing perguruan tinggi nggak sama. Di UNER mulai September, tapi ya kami mungkin masih mempertimbangkan untuk masih online, nanti Daring. kemudian berikutnya mungkin ke hybrid nanti lama-lama. Hybrid Hybrid itu gabungan, jadi antara gabungan. online dan offline. Luring dan daring Iya, berarti ya. double gitu Hmm, Mas. hmm, Jadi hmm, hmm. ada yang di kelas, tapi yang lainnya bisa pakai Zoom. Karena kan bagaimanapun online itu juga kadang-kadang ada untungnya bagi mahasiswa kami yang bekerja yang jauh, karena mereka work from home S2, mereka langsung S2 Bapak. Anu Mas Panji, Nggih. S2 ya. Mungkin S2 pandemi maksud? ini bisa menghasilkan menghasilkan magister-magister yang karena online, karena dia ada di rumah, bisa aja. Karena itu kesempatan mereka daripada kos, kemudian mereka belajar itu sebenarnya kalau berpikir kreatif untuk sana masih bisa. Atau siswa dari luar negeri gitu juga lebih mudah Iya ya untuk nggak. ikut. Jadi Iya. lebih banyak hematnya gitu ya. Iya, maksudnya Betul. hemat dan akhirnya mereka kan mau untuk masuk kuliahnya untuk itu ya. Itu yang kita menjadi keuntungan juga sih sebenarnya di era pandemi. Tapi kalau ada juga yang negatif kalau tidak bisa menyiasati dengan bagus gitu ya. Seperti yang topik hari ini itu gitu. Betul. Kalau kita lihat pandemi itu kan ibarat dua sisi mata uang ya. Ada yang diuntungkan atau malah banyak yang dirugikan. Contohnya, kalau misalnya kampus di tingkat sekitar kita misalnya ada sekolah entah itu SD, SMP atau SMA. Nah, Ya, ketika proses BDR belajar dari rumah itu kan yang terimbas kayak orang jualan yang biasanya mangkal di depan sekolah masing-masing ini kan ya betul. kasihan juga. Nah, banyak hal lain Betul. lagi sih pekerjaan-pekerjaan sehingga Ya, harus betul. dirumahkan, di PHK dan sebagainya. Kalau Anda Betul, betul. melihat mencermati pandemi ini yang Iya, otomatis berbanding lurus dengan pendapatan yang berkurang, iya, itu bisa betul. menjadi faktor pemicu nggak sih, Bu? Bisa dikatakan iya gitu ya, tergantung dari masing-masing. Karena memang betul kalau jadi jangan kemudian langsung di apa ya diiyakan, karena perlu untuk di riset lagi. Kenapa? Satu contoh memang semakin ke sini memang setiap tahun itu kecenderungan proses perceraian itu meningkat gitu ya, meningkat gitu ya. Bahkan ada yang menyatakan saat ini tuh sudah dibandingkan tahun yang lalu gitu ya. Tahun yang lalu di bulan yang sama sudah naik kurang lebih 25%. Nah, apakah itu adalah faktor dari pandemi murni, tapi tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena sebenarnya eh, proses perceraian itu memang meningkat. Setiap tahun tuh meningkat dan kecenderungannya memang penggugatnya adalah pihak perempuan. Nah, ini sebenarnya akan menarik kalau dilakukan suatu riset lagi gitu ya secara psikologis. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Pandemi ini benar-benar yang betul yang dikatakan Mas Panji tadi, faktor utama yang menjadi pemicu perceraian tuh kadang-kadang adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya, finansial, ekonomi gitu ya. Kemudian ada faktor kemudian pertengkaran yang terus-menerus, komunikasinya nggak jalan gitu ya. Akhirnya mengurangi komitmen dalam pernikahan dan kemudian mungkin karena jengkelnya yang satunya meninggalkan atau ini yang seringkali menjadikan mereka karena kenapa kalau di rumah dia dimarahin terus ya lebih bagus dia keluar gitu ya, nggak tahu kemana keluarnya gitu ya. Nah ini yang akhirnya menjadikan keharmonisan di dalam keluarga itu menjadi tidak bagus gitu ya, aku berkurang keharmonisannya dan inilah yang bisa menjadi pemicu gitu ya, pemicu untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk ya udahlah mereka akhirnya mereka marah gitu ya. Tapi memang tren itu untuk perceraian meningkat itu memang dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan gitu ya. Kemudian uh, yang lebih banyak istri itu menggugat, ya memang betul karena memang ada kecenderungan pihak perempuan mungkin
karena faktor ekonomi tadi ya, mungkin ya tadi yang dikatakan uang belanjanya berkurang gitu ya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri memang psikologisnya kita gitu ya. Semua orang yang di dalam pandemi ini, khususnya orang-orang yang tidak mendapatkan gaji secara tetap gitu ya. Maaf, tidak secara tetap itu saya maksudnya adalah ASN ya. ASN itu tetap ya gajinya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang disebutkan ya penyanyi, yang berdagang, yang penghasilannya memang benar-benar mengharapkan untuk pendapatan harian gitu ya, yang kemudian yang biasanya harus ada interaksi dengan orang lain, itu memang membuat mereka stres gitu ya, membuat mereka stres. Karena stres itu akhirnya emosional dia naik, tiap hari marah itu ya, itu yang membuatkan komunikasinya tidak sehat lagi ya. Apalagi kemudian dengan walaupun mereka bekerja di swasta pun misalnya yang harus bekerja di rumah gitu ya, biasanya kan bekerja dengan teman itu ada guyon-guyonnya gitu ya. Nah, karena di rumah istrinya dia lihat yang dulu biasanya tidak dia lihat, full gitu ya, atau komunikasinya tuntutannya si istri biasanya misalnya di rumah biasanya cepet rapi, tapi karena ini anak-anak di rumah kemudian suami aja di rumah gitu ya, dia marah juga gitu, karena memang kadang-kadang seorang istri secara tidak sadar menganggap bahwa pagi itu di rumah itu kalau dia sebagai ibu rumah tangga ini adalah daerahku gitu ya, pokoknya yang bersih, yang gini. Jadi sekarang itu perubahan-perubahan itu kan tidak tidak dengan serta-merta bisa dilakukan adaptasi oleh beberapa orang. Ada kecenderungan orang yang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan perubahan dengan bagus. Nah, yang biasanya menjadi pemicu juga adalah karena kepribadian mereka mempunyai pribadi yang sangat strict ya, kaku gitu ya, sehingga tidak mudah untuk menerima perubahan, toleransinya sangat kecil, sehingga maunya harusnya ini, biasanya dia mengeluh terus. Nah, orang yang di rumah yang mendengar keluhannya juga nggak seneng gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan mereka uh, bertengkar gitu ya, terus menerus, dan akhirnya bisa jadi terjadi pemukulan, bisa ke anak, bisa ke istri ya, KDRT itu bisa terjadi, kata-kata verbal yang kasar bisa muncul gitu ya, dan bisa jadi ke akhirnya mengambil perceraian itu gitu. Begitu Baik. Mas Panji. Ini kalau juga saya lihat dari catatan di media online Jawa Pos, selama tahun 2021 angka perceraian di Jawa Timur itu tinggi, di mana Surabaya peringkat satu, dan yang paling banyak penyebabnya itu ya seperti yang disinggung tadi oleh Bu Dewi, mulai nggak harmonis, ekonomi, perselingkuhan, dan juga faktor usia. Itu Ya, informasi yang saya kutip dari Jawa Pos. Nah, kalau kita bandingkan dengan istilahnya itu generasi-generasi sebelumnya mungkin ya, itu kan ya, saya nggak ada data itu. Cuma saya sebagai orang awam, me- mohon maaf ini menyimpulkan saja. ya, Ketika dulu itu orang itu tingkat perceraiannya kan nggak sebanyak sekarang ya. Kalau kita ya, bandingkan Bu Dewi, mohon maaf, iya, secara pendidikan, secara intelektual, mungkin kan orang dulu dengan orang sekarang itu kan beda gitu ya. iya, Karena mungkin rata-rata mereka mungkin ya lulusan sih nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Kalau tinggi. sekarang kan bisa sampai S2, S3 dan sebagainya, bahkan sampai Betul. profesor. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok orang semakin pinter, semakin paham, semakin kan kok justru tingkat perceraian lebih tinggi dibandingkan kalau kita komparasikan dengan orang-orang dulu yang mohon maaf kalau kalau bisa dikatakan kan mereka pola pikirnya kan lebih nggak semaju dengan Sederhana. anak-anak sekarang dan lebih sederhana dibandingkan sekarang gitu ya Bu Iya, Dewi ya. iya. Ah, Jadi memang nggak bisa dipungkiri, Mas. Satu hal yang perlu dilihat bahwa sekarang itu kan eranya satu, eh, tapi tidak boleh disalahkan ya. Satu, wanita tidak selalu ada di rumah ya. Mereka pasti bisa keluar gitu ya, keluar. Keluar misalnya bekerja di luar gitu ya, dari daerah domestik dia ke area publik gitu ya, sehingga dengan area publik dia makinnya melihat, memandang yang lainnya yang lebih banyak menjadi pembanding. Nah, itu yang bisa. Kemudian yang perlu dilihat lagi sebenarnya informasi yang sangat-sangat seperti seperti air bah gitu ya, maksudnya
untuk disikapi oleh manusia-manusia yang ada. Nah, ini yang kadang-kadang mereka adopt aja gitu, mengadopsi suatu informasi itu, namun dia tidak mencoba untuk menelaah gitu ya, menelaah misalnya dengan jalan misalnya diendapkan dulu informasi, kemudian jadi mereka telan semuanya. Nah, inilah perilaku-perilaku di masyarakat kita gitu ya, masih masih mencoba informasi itu tidak difilter dengan secara bagus bahwa ini adalah ini nggak penting lah, ya, ini positif lah, ini bisa menjadikan saya menjadi lebih lebih menjadi berkembang lah. Nah, inilah pemilihan-pemilihan inilah yang sebenarnya tidak dimiliki oleh beberapa orang di kita. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya pada orang-orang zaman dahulu kan ada konsep menerima, nerimo gitu ya, menerima. Nah, menerima ini adalah menjadi dasar untuk dia menjadi mampu untuk beradaptasi dengan pasangannya, adaptasi dengan situasi yang ada di sampingnya. Nah, kenapa? Apakah orang-orang sekarang ini tidak bisa menerima gitu ya? Bisa sebenarnya kalau dia bisa memahami pasangannya. Dia bisa mencoba melihat mengapa orang itu, mengapa suami saya marah, mengapa anak saya menjadi jengkel, mengapa rumah ini menjadi kotor. Nah, dia kalau dia bisa melihat itu, maka dia akan bisa menerima. Nah, namun yang terjadi adalah karena misalnya dengan sekarang informasi begitu cepatnya, maka yang menjadi masalah adalah beberapa orang itu membandingkan dengan orang lain gitu. Aduh, rumah di sana bisa bersih, oh saya nggak bisa. Kamu tak. Nah, ini yang menjadikan mereka menjadi lebih cepat untuk mengeluarkan emosinya, dan kemudian pembanding-pembanding inilah yang menjadikan mereka menjadi marah gitu. Karena kalau mereka melihat ke dalam, oke, saya punyanya sekian, oke, kalau dulu saya beli makanan dengan harga sekian karena situasi sekian, sekarang maka saya akan membeli. Tapi kalau dia fokusnya ke dalam rumahnya dia, karena sekarang itu dengan era yang banyak dia bisa lihat, dia bisa melihat apa berita apapun gitu ya. Wah, di sana ini yang kadang-kadang mereka tidak bisa menahan diri, apalagi secara psikologis masyarakat Indonesia ini adalah kolektif gitu ya. Kolektif itu kan dia ingin sama dengan yang lainnya gitu ya. Tidak berani untuk inilah aku mempunyai kekasan diriku. Dia oke lah, keluarga sana memang belanjanya seperti itu misalnya. Dia belanja bisa makan GoFood yang lebih bagus di sana misalnya. Tapi saya enggak, saya makan dengan seperti ini, no problem gitu ya. Ya, jadi dia mencoba melihat itu dengan hal yang lebih positif kalau dia mesti fokus kepada apa yang ada di dalam rumah gitu. Nah, Nah, ini yang seringkali menjadikan mereka melihat pembanding-pembanding di luar diri mereka gitu. iya, apalagi Ini yang sekarang dengan ya. kemudahan teknologi ini kita semakin cepat gitu ya. Iya, Bapak. Misalnya Iya, WA makanya. group gitu Ibu Dewi ya, WA kita group, temannya ada posting temen makan posting apa makan di gitu kan. mana, liburan kemana gitu. Aduh, Ah, rasanya ini kok tuh. Itulah. Kalau dulu kan nggak seperti itu, dia fokusnya ada di lingkup keluarga. Oleh betul. karena itu, memang ya itulah kelemahan masyarakat di kolektif itu kan biasanya menjadikan pengennya sama dengan yang lain. Hmm. Jadi sebenarnya ya sekarang kalau mendidik pasangan muda itu harus fokus kepada apa yang ada di dalam keluarga mereka gitu. Jangan Iya, melihat keluar gitu ya. betul. Satu di antaranya adalah komitmen. Nah, kalau kita bicara Ya. komitmen di awal-awal pernikahan itu kan kuat. Tapi Mm-mm. seiring perkembangan waktu sudah mulai ada pergeseran nih dengan komitmen. Katanya sih seia sekata, tapi kadang-kadang juga selama perjalanan rumah tangga juga ketika ada badai atau apa gitu akhirnya ya satunya mengibarkan bendera putih, menyerah gitu ya. Larinya ke pengadilan agama. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang hal itu, Bu Ya. Dewi. Ya, mohon izin untuk kita break dulu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan saya sampaikan. Baik, Ya. sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Eko Prasetyo bin Susilo. Eko Prasetyo bin Susilo dulu tinggal di Taman Pondok Legi 4, Blok M nomor 65, RT 6 RW 9, Desa PP Legi, Kecamatan Waru, Sidoarjo.
Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Eko Prasetyo bin Susilo, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Musrifah binti Nurkozin. Musrifah binti Nurkozin dulu tinggal di Dusun Wonokerto Barat, RT 5 RW 1, Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Musrifah binti Nurkozin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin 16 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya, kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, memiliki jenjang studi yang lengkap, mulai dari D3, S1, S2, sampai S3. 7 fakultas dengan 6 prodi S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang tentunya sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran online melalui pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semolawaru nomor 45 Surabaya, Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang. Sementara untuk Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya hubungi hotline 0811 300 1716 0811 300 1716 atau untuk info terupdate silakan Anda bisa follow Instagramnya di @kitauntak_sby, Twitter Untak Surabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join lewat Telegram di @pmb_untak_sby. Untak Surabaya, and Empowering and Networking University. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatannya ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no. Aduh, ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS 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 Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers nafas membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Psikologi dengan tema pandemi, benarkah pemicu tingginya perceraian dan KDRT? Bersama Ibu Dr. Dewi Retno Suminata MSc, beliau adalah psikolog dan juga dosen pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, UNER Surabaya. Bu Dewi. Halo. Ini ada beberapa pertanyaan, langsung saya baca, mohon izin ya Bu. Iya, monggo Mas Andi. Ini yang pertama dari Pak Anto yang ada di Larangan. Pertanyaannya begini. Kalau kita misalnya, sebentar, ini agak panjang ini. Pertanyaan begini, Pak Anto ini kan suami yang sudah di PHK oleh perusahaan karena kondisi pandemi. Kemudian Pak Anto akhirnya menjadi sosok yang banyak di rumah. Sementara istrinya kan ikut instansi yang masih sampai sekarang masih bekerja. Nah, akhirnya bergeser nih peran antara Pak Anto sebagai kepala keluarga dan menjadi istilahnya lebih banyak di rumah, menjadi ibu rumah tangga gitu ya dalam tanda kutip. Iya. Pertanyaannya dari Pak Anto. Nah, bagaimana supaya pandangan orang itu nggak negatif dengan kondisi seperti ini? Oke, terima kasih Pak Anto. Kemudian ada Pak J yang ada di Porong. Pak J yang ada di Porong ini menyampaikan begini, apakah komitmen itu bisa dikalahkan dengan uang? Ini kan ya Pak J ya, ini mungkin bukan sebuah pertanyaan ini semacam declare gitu ya. Kemudian ada Bu Heni yang ada di Tebel. Nah, kalau Bu Heni ini bercerita begini, kalau di tetangganya justru kalau melihat itu ketika kita banyak rezeki malah banyak maunya. Nah, itu yang juga menjadi pemicu perpisahan. Baik, matur nuwun Bu Heni sudah bergabung. Ini terima kasih juga untuk Bu Yulia dan Pak Heru Santoso yang juga melihat secara langsung via Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Monggo tanggapannya Bu Dewi. Iya, matur nuwun Mas Panji. Aduh, lumayan ya. Pak Anto yang ada di Larangan ya. Memang budaya paternalistik yang membuat bahwa seorang laki-laki yang harus bekerja, yang istri di rumah, itu memang harusnya sudah mulai terkikis ya, dengan mulainya era Kartini dan kemudian yang berikutnya adalah kesetaraan gender, bahwa ketika orang bekerja itu adalah orang itu
suami dan istri itu sedang berlayar dengan menggunakan biduk gitu ya, biduk ini dengan kapalnya gitu ya. Kapal, kalau kita umpamakan kan kapal gitu ya. Ya, kalau kapal itu agar bisa sampai ke tujuan gitu ya. Sebenarnya it's okay gitu ya. Saya senang ketika Pak Anto mengatakan karena saya sekarang di PHK, menjadi sosok di rumah gitu ya, istri bekerja gitu dalam suatu instansi gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang harus berganti peran dan Bapak menyadari itu gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Asalkan gitu ya. Asalkan gitu ya. Asalkan satu contoh Bapak, ketika ada orang mau menanyakan di rumah ada satu peran, ini mana siapa kepala rumah tangga? Bapak yang maju ke depan gitu ya. Oh ya, saya kepala rumah tangganya gitu ya. Tetapi tetap misalnya untuk keuangan itu kan adalah supply. Kalau kita orang mengatakan keuangan itu adalah supply untuk agar itu bisa berjalan gitu. Apakah supply itu dari si suami atau dari si istri, itu kan sebenarnya sama gitu ya, sama mensuplai agar kapal ini tetap jalan. Nah, inilah bagaimana agar mereka tetap sampai ke tujuan. Nah, terus bagaimana caranya untuk melihat pandangan orang yang negatif? Pak, sebenarnya biarkan aja gitu ya. Justru disinilah Bapak yang harus mencoba dalam situasi apapun gitu di dalam sebuah rumah tangga itu tidak selalu gitu ya, tidak selalu suami yang ada di rumah itu hal yang negatif. Asalkan asalkan Bapak, istrinya Bapak tidak kemudian semena-mena bahwa dia adalah sebagai kepala rumah tangga. Tidak, kepala rumah tangga tetap adalah si Bapak gitu ya. Karena ketika diminta untuk ini itu Bapak yang maju ke depan gitu ya. Bapak sebagai kepala rumah tangga. Tetapi suplai keuangan memang saat ini. Bukan berarti kemudian ke depan Bapak harus enjoy dengan ini, enggak. Tetap ke depan Bapak tetap nanti siapa tahu ada suatu aktivitas yang bisa menghasilkan keuangan lagi. Namun kalau misalnya terpaksa, misalnya nanti tidak sampai ke sana, misalnya ternyata kemudian kenyataannya Bapak harus lebih banyak masih lama gitu ya untuk bisa bekerja lagi. Menurut saya biarkan aja Pak, apapun tanggapan orang di luar, asalkan istri Bapak tidak terpengaruh dan tetap berperilaku sebagai seorang istri, kemudian Bapak masih tetap fine aja dalam hubungan dengan keluarga, saya nggak masalah. Agar bisa terpupuk dengan bagus ya mungkin kalau pulang kerja Bapak yang jemput atau bagaimana, tetap harus ada sesuatu hal yang membuat si istri merasa oke, aku dihargai juga gitu. Tapi kemudian istrinya juga harus tahu bahwa oh tadi suami capek ya Mas tadi di rumah misalnya gitu. Itu pokoknya tetap dijalankan nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang saya sarankan jangan peduli deh omongan dengan orang luar karena keluarga adalah Bapak sendiri yang tahu. Ya, keluarga itu adalah keluarga. Bapak sendiri yang tahu, Bapak yang menjalaninya. Karena memang di luar itu biasanya macam-macam, Pak. Yang umum aja lah, oh itu loh istrinya cerewet, kok mau ya suaminya misalnya. Ya, suaminya tuh kok jelek itu kok mau ya. Jadi banyak sekali Pak nanti yang akan keluar kalau kita hanya melihat pandangan negatif orang lain. Ya gitu. Apalagi ada yang nyinyir juga. Itu loh sing kerja sing wedok sing lanang di rumah. Nah, seperti itu. Iya. Itu enggak boleh seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu untuk melihat apa yang dikatakan oleh orang di luar gitu ya. Bapak sendiri yang akan menjalani di dalam keluarga itu. Kemudian untuk Pak Jai dari Porong ya, apakah komitmen itu dapat dikalahkan dengan uang, Pak? Ini pertanyaannya, Pak. Sebenarnya komitmen itu kalau misalnya apakah bisa dikalahkan uang tergantung personnya, Pak? Bagaimana di dalam keluarga itu tetap terpupuk enggak? Jadi komitmen itu tidak kemudian saya punya komitmen selesai, tidak. Komitmen itu harus dipupuk gitu. Di pupuk yang kemarin pernah saya sampaikan di ruang psikologi ini ada 3 hal ya, ada passion, ya ada intimacy gitu, ya. Passion dan intimasinya itu masih dipupuk nggak untuk memupuk komitmen ini, ya kan? Misalnya guyon masa lalu, mendengarkan musik yang dulu pernah ketemu berdua gitu ya, itu sebenarnya nggak akan terkalahkan dengan uang Pak kalau mereka mempunyai kemampuan di dalam keluarga itu untuk sering memupuk passion dan
dan intimasinya gitu ya. Intimasinya gitu. Apakah sentuhan-sentuhan kecil, kita misalnya cium tangan, cium kening, atau misalnya merangkul, atau kemudian makan makanan, kalau misalnya makan-makan, kamu dulu makan ini, jadi mengenang kembali masa-masa lalu, itu sebenarnya menjadi pupuk gitu ya. Passion dan intimacy itu pupuk untuk memperkuat komitmen. Jadi kamu kemudian aku punya komitmen titik gitu, nggak bisa Bapak. Karena manusia itu behaviornya, perilakunya memang tidak dapat dipungkiri ada faktor dari eksternal gitu ya, yang akan mempengaruhi gitu ya, yang akan mempengaruhi. Nah ini kembali lagi diri mereka di keluarga itu yang bagaimana untuk memupuk komitmen ini, dipupuk dengan hal-hal kecil gitu, hal-hal kecil gitu ya, misalnya hal yang kecil ya, misalnya ngasih bingkisan yang tidak kecil, misalnya masih bunga yang tidak pernah diketahui gitu ya, misalnya dipasangin bunga atau apa, pokoknya yang kecil-kecil lah ya, dibelikan makanan didulang, itu kan hal-hal perilaku-perilaku yang memupuk dalam komitmen itu. Nah itu kalau misalnya diciptakan terus Bapak, saya yakin komitmennya pasti akan kuat gitu ya. Tapi jangan kemudian ketika mau nikah, saya punya komitmen tapi tidak pernah melakukan activity bersama untuk meningkatkan passion dan conformity-nya, sehingga komitmen pun juga akan ikut berkembang begitu. Nggih. Kemudian Ada Bu Heni di Tebel. Tadi yang tetangganya itu meskipun banyak uang juga ujung-ujungnya banyak ribut maunya. dan banyak maunya juga. Iya, ini sebenarnya pada komunikasi ya Bapak ya. Jadi memang betul kebutuhan manusia itu kalau di dalam teorinya Maslow itu kan meningkat terus Bapak. Jadi kalau pertama dia sukanya memang biologinya, makanan tercukup, kemudian wah gengsi dong, kemudian sampai ke self esteem kan ya, kemudian aktualisasi diri, mobilnya lebih bagus mana gitu. Itu sebenarnya itu teori keinginan manusia gitu ya. Tergantung kembali lagi kepada pada keluarga tadi gitu ya. Saya sarankan memang 3 hal tadi ya, komitmen, passion, dan intimacy itu harus sering dipupuk gitu ya, ketiga hal tadi. Jadi kalau misalnya dia bosen lah ya kalau Anda melihat pasangan Anda seperti 7 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, mungkin sudah 16 tahun atau 10 tahun yang lalu, ya jelas berbeda gitu ya. Anda nggak akan menemukan tubuh yang seperti yang dulu gitu ya. Anda tidak mungkin menemukan kulit yang sama seperti yang dulu gitu ya. Ya, atau rambutnya yang dulu gitu ya, rambutnya dulu nggak putih sekarang putih. Nah, tapi yang tolong dilihat yang lain gitu ya, bahwa Anda sudah menjalani kehidupan sekian tahun bersama dia gitu. Nah, ini yang mungkin ya, oleh karena itu saya sarankan membangkitkan memori-memori masa lalu yang menyenangkan di dalam berkomunikasi dengan pasangan, itu sangat diharapkan gitu ya. Sehingga akhirnya kebutuhan untuk banyak maunya tadi terkomunikasikan. Orang boleh kok punya banyak maunya tetapi terkomunikasikan. Kalau dia tidak terkomunikasikan, ya akhirnya mereka tidak menganggap pasangannya itu ada. Gitu ya. Dia mengambil suatu keputusan berdasarkan dirinya mereka sendiri. Lah aku sudah dikasih uang sekian ya, tak ambil keputusan diriku sendiri gitu. Beli ABC tanpa berkomunikasi dengan pasangan. Ini yang seringkali menjadi pemicu bahwa kamu kok seenaknya sendiri. Nah kayak gitu kan. Dialog itu terjadi kalau seringkali menghidupkan hal-hal yang menggembirakan di masa lalu gitu ya. Ketika istri memasak dipeluk dari belakang, kamu masak apa gitu. Atau dia lagi pegang tepung pun kalau perlu dicoletkan di hidungnya, menjadi menarik gitu ya, menjadi sesuatu hal yang menyenangkan gitu antara pasangan. Jadi mereka menjadi lekat gitu, yang sebenarnya harus tetap ada ketika dengan usia perkawinan yang sangat lama pun harus tetap ada gitu ya. Gitu. Ya. Begitu Mas. Betul. Passion itu harus tetap kita ini kan ya Bu ya. Intimacy, Iya. passion. Terus satu lagi apa Bu? Saya lupa. Komitmen betul. Passion, intimacy dan juga komitmen. Iya. Itu satu di antara cara kita untuk memupuk rasa cinta supaya tetap tetap sayang dan cinta pada pasangan kita gitu ya, bukan pasangan orang lain. Itu jangan dong.
Karena sebenarnya kalau secara psikologi itu dibujui ya Mas itu kalau selingkuh itu. Iya, istilahnya kalau ini saya baca loh ya, bukannya saya Ya. berpengalaman, nanti dikira saya pengalaman lagi. Itu mungkin hanya kalau biasanya apa itu story yang di teman-teman itu kan kenikmatan sesaat, tapi penderitaan selama hayat. Oh ini. Tapi ya Karena memang. secara psikologis kan kalau ketemu sama selingkuhan pasti ndredeg loh Mas. Jadi, Nah, ketika ndredeg itu diatribusikan bahwa dia lebih sayang sama selingkuhannya. Nah, itu Nah. kan sebenarnya salah gitu. Padahal sebenarnya dia takut ketahuan, tapi Iya. dipikirnya lebih sayang sama selingkuhannya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Sudah nanti takut ketahuan di video terus diviralkan, malu kan tadi. Ya ini dapat note dari Mbak Yulia lagi di tempat kerja sambil menyimak. Terima kasih Mbak Yulia, tetap semangat ya. Tetap disyukuri dengan pekerjaan yang ada karena cari kerja sekarang itu susah. Iya, Ya, kalau kita lihat dari sisi pandemi COVID-19 itu sendiri. Ini kan ada kebiasaan baru ya Bu Dewi ya. Iya, Meskipun juga bukan kebiasaan baru sama sekali baru. Ini kan orang akhirnya lebih banyak di rumah, lebih banyak berinteraksi dengan pasangan, dengan orang-orang rumah dan sebagainya. Tapi kenapa justru waktu yang lebih banyak ini malah ada yang mengatakan KDRT-nya juga cukup tinggi, kemudian juga bisa menjadi pemicu perceraian karena mungkin keseringan ketemu atau apa gitu, atau mungkin ada beban atau apa begitu Bu Dewi kalau Anda melihat. Ini sebenarnya hanya permasalahan jadi gini Mas. Emosion itu muncul ketika dia merasakan tidak bisa melakukan adaptasi gitu ya. Tidak mampu untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Ya, karena sebenarnya kalau dulu satu contoh ini si istri gitu ya, si istri itu kalau pagi repot gitu ya, kemudian si anak berangkat sekolah, suami pergi kerja, dia kan ada di rumah. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah areaku gitu ya. Itu satu contoh dari pihak si istri. Kemudian dari pihak suami gitu ya, dia mungkin tidak menjadi orang yang melihat anak sekuplik gitu ya, sekuplik rumahnya dia gitu ya, dengan kotaknya rumahnya dia aja kan. Tapi dia akan ketemu dengan teman, dia bisa menyapa dengan teman, selama perjalanan menuju kantor dia melihat matanya bisa melihat hal-hal yang lain, dan itu menjadi sebuah variasinya. Jadi ada kita analisisnya adalah ketika si istri merasa itu adalah daerahnya, ini area saya, si suami dia melihat variasi gitu ya, si anak gitu ya, ketika dia keluar dari rumah dan bermain dengan temannya, dia menjadi anak yang mungkin bisa bermain seenaknya, mungkin dia tidak perlu ini, jadi dia menjadi santai, dia teriak-teriak ngomongnya, kemudian guyon. Nah, ini kan kemudian dibawa ke dalam rumah, ya di dalam rumah. Si istri merasa bahwa, loh aku kan nggak bisa lagi bebas. Aku misalnya mau bebas, anak saya mungkin teriak-teriak di sana, nyanyi-nyanyi, olo-oloan sama temennya, video call atau misalnya Zoom sama si temennya, diskusi misalnya, atau pas pelajaran, habis selesai pelajaran dia kemudian si ibu tadi yang harusnya leha-leha karena misalnya satu anaknya masih kecil, dia harus mencoba mendampingi anaknya. Nah, kemudian si suami kan, karena bekerja dari rumah, gitu ya, dia nggak punya variasi lagi. Dia harus di depan, gitu ya. Paling keluar lagi makan, kemudian di depan lagi, atau di depan komputernya, atau mengerjakan telepon. Jadi sepertinya menjadi hal yang terkukung tadi. Nah, sebenarnya perubahan ini tergantung daripada si individu tadi. Kalau dia mempunyai kemampuan adaptasi yang bagus, maka perubahan ini tidak menjadi beban. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan suatu adaptasi yang bagus, maka yang terjadi ini menjadi beban. Akhirnya orang di rumah ini bisa emosional kan semuanya, bisa marah. Nah, oleh karena itu saran saya gitu ya, bagi keluarga-keluarga seperti itu dari masa pandemi ini, agar emosi itu tidak muncul, maka sering-seringlah mencoba lebih jujur gitu ya, mengungkapkan gitu.
Papa itu kalau kerja maunya tuh jangan diganggu ya. Ini papa di dalam kamar jangan diganggu ya misalnya gitu. Terus mamanya bilang, mama biasanya kayak gini tuh nggak bersih-bersih lagi. Ini kan harus bersih-bersih sampai dari pagi sampai siang nggak bersih-bersih. Tolong dong bantu mama untuk meletakkan tempat di tempatnya. Karena mama kalau udah kalian pergi kan rumah tuh menjadi bersih misalnya kayak gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Nah, kan kalau saya ngomong kan marah. Coba deh pakai tulisan ditempelkan di almari. S. Nah, kulkas, tempelan kulkas di depan. Kasih tulisan. Biar semuanya menuliskan apa harapanku masing-masing. Aku pengennya seperti ini, aku pengennya seperti ini, aku pengennya seperti ini. Itu ditempel sehingga orang itu bisa lihat ini ibu maunya gini. Oke, saya paham tentang keinginan. Karena kadang-kadang ketika lagi marah, emosinya itu keluar kalau misalnya diomongkan gitu. Saran saya ya pakai itu tadi tempelan-tempelan yang bisa membantu untuk mereka untuk mengungkapkan apa yang dirasakan gitu. Karena kadang-kadang kalau ngomong langsung yang terjadi jadi bertengkar. Gitu. Jadi friksi nanti ya. Iya betul, karena emosinya pasti akan keluar. Karena bahasa lisan itu lebih mudah memacu untuk komunikasi marah ya Pak ya kalau dalam keluarga itu. Jadi sebaiknya memang menggunakan media ya. Saya sarankan sih lemari es itu yang dipakai. Baik, ya lemari es untuk sarana untuk komunikasi, dikasih kertas gitu yang semua orang bisa melihat apa yang dirasakan oleh masing-masing. Betul. Dan ini memang tidak terbiasa bagi orang-orang di kita gitu ya, karena sukanya masih ketemu langsung gitu ya. Tapi segala sesuatu kalau kita istilahnya bisa karena biasa begitu ya Bu Dewi ya. Betul. Baik Bu Dewi. Biasakan gitu. Terakhir Bu, pesan dari jenengan untuk kita terkait dengan tema kita, pandemi, benarkah pemicu tingginya perceraian dan KDRT? Monggo Bu Dewi. Ya, bagi semuanya pasangan keluarga muda, tua ataupun semualah yang pokoknya di era pandemi ini yang perlu dipahami bagaimana caranya. Kalau misalnya terjadi sebuah kemarahan, tolong keluarkan melalui tulisan salah satu. Kemudian bisa juga dengan melakukan emotional release ya, bisa menyanyi, teriak, apapun yang di rumah dengan menggunakan bantal ya, jangan dipakai disasarkan kepada anggota keluarga. Kemudian pada pasangan semua selalulah ingat pada bahwa komitmen agar kalau perceraian itu kan biasanya yang dipertanyakan adalah komitmen, bahwa komitmen tidak mungkin bisa dipertahankan kalau misalnya passionnya, intimasinya juga tidak dilakukan. Jadi komitmen itu harus terus-menerus dipupuk, ya, dipupuknya dengan hal-hal kecil, dengan membangkitkan kenangan-kenangan indah di masa yang lalu, yang kemudian bisa mempererat satu dengan yang lain. Kemudian kalau terjadi masalah tentang ekonomi, bicarakanlah. Biasanya bisa menurunkan gitu ya, menurunkan lifestyle-nya, diturunkan dikit untuk di masa-masa yang sekarang. Artinya gaya hidup menyesuaikan apa yang didapat dari pasangan atau di dalam keluarga tersebut. Jangan berpikir bahwa seorang laki-laki harus seperti ini, seorang perempuan seperti ini, karena di dalam keluarga itu adalah bentuk saling batu dan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak bisa mengatakan bahwa ini tugas kamu, ini tugasnya dia, tapi ini adalah tugas bersama. Begitu Mas Panji. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Salam juga untuk Mas keluarga. Panji. Sukses selalu serta sehat selalu. Assalamualaikum Bu Dewi. Amin ya robbal alamin, itu yang penting sehat. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ruang Psikologi bersama Ibu Dr. Dewi Retno Subinara Messi. Beliau adalah psikolog dan juga dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan tema kita, pandemi, benarkah pemicu tingginya perceraian dan KDRT? Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu.